Para pasukan matahari, kelompok berjiwa api, barisan dalam panji-panji hitam yang setia pada janji dan nurani. Para pasukan matahari datang dari timur bumi, bersekutu dengan cahaya pagi yang hancurkan apapun yang dilewati. Kita ke lokasi utama, ternyata saya ketarik sama tadi bongkahan pohon yang jatuh. Ternyata itu ada Pembawa kabar baik, menerjemahkan semesta, mendamaikan semua perang dan yang menyatukan semua perbedaan. Perhatikan di sini ada 2 kucing, satu itu dan satu lagi di sana. Kenapa kucing-kucing ini? Mereka seolah-olah menyerap energi. Kita ke sana yuk. Oke, Mbak. Oh, nih. Oke. Jadi kita tuh sekarang lagi di tempat Ya. untuk pemandiannya, Mbak ya. Ya. Cara peruntukannya untuk bebersih dulu di Ya, sini. betul. Kemudian ngekolek energi ke atas seperti itu, Mbak. Atau Betul. gimana? Betul seperti itu. Oke. Ya, guys people, sekarang kita lagi ada di daerah situs Cikabuyutan. Ya, situ Cikabuyutan. Kompleks situs yang sangat unik sekali di sini. Iya, dan Lengkap sakral. dengan fasilitas pemandiannya juga dan anomali batuannya yang cukup unik Iya. di sini. Mbak, bisa diceritakan lagi mungkin dulunya ada sisi peradaban yang tersentuh atau bagaimana Iya. gitu? Jadi sebetulnya di sini itu seperti di beberapa daerah lain ya, termasuk di Bali, ada sisa-sisa bekas kerajaan Serongga. Kerajaan Serongga ya. Serongga itu tidak tercatat di dalam sejarah. Baik. Nah, Tapi kita lihat di sini. Ya. Kita dilihat di sini batuan-batuannya. Kita lihat ya. Ini oke. ada beberapa batuan yang rata. presisi, Mbak ya. Ya, presisi Secara rata. garis bukan? Dan ini banyak. Ya, di atas banyak. Banyak di sini. Dan bukan hanya ini aja. Betul, betul, betul. Bukan hanya ini saja. Nah, ini lihat tuh. Ini garis-garis air juga terlihat jelas. Ya, ya. Berarti ini tadinya di air kan. Tadinya di air. Tapi kenapa di atas juga banyak? Ya kan logikanya Ya. lebih tinggi. Ya lebih tinggi, tapi dan juga mereka runtuh tuh ke bawah. Runtuh oh berarti atasnya. Iya. Iya. Mereka runtuh karena yang namanya jatuh itu dari atas ke bawah, Betul. bukan dari bawah ke atas. Ya. Itu menentang hukum gravitasi. Karena guys people, Ya. kita sekarang lokasinya emang lagi di Paling bawah. bawah bukit. Nanti kita Iya. bakal ke atas juga, Iya. gitu ya. Iya. Nah, di sini bagus di sini itu. Karena batuan-batuan di sini menunjukkan bahwa dulu di sini ada sisi peradaban yang luar biasa. Iya, iya. Serongga itu rata-rata di tahun 25.000 lah, 25.000. Sebelum Masehi. Ya, ke 80 sampai 25.000. Oke. 80.000. Nah, di antara itu. Ini tidak tercatat di dalam sejarah. Kalau misal mau cari juga itu tidak akan ketemu. Nah, ini salah satunya di sini. Dan orang-orang tuh mengenal tempat ini itu adalah tempat yang keramat. Iya, iya, iya. Keramat itu kenapa? Karena mereka mungkin belum bisa menjelaskan tentang yang namanya anomali energinya di sini. Anomali energi itu belum Iya. bisa terkonfirmasi dengan alat Iya, dan sulit untuk menuturkannya, Mbak ya. iya, menutur karena menjelaskan dengan kata-kata itu Iya, sulit. iya, iya. Dan akhirnya mereka yang bisa merasakan itulah yang akhirnya mengajarkan pada yang lain dengan cara sudah kamu nurut saja. Oh, jadi taklid itu, Mbak ya. Taklid, kamu nurut saja, ikuti saja apa kata mama.
Ya, ya, ya. Apa kata aku. Nah, sekarang kita bisa menjelaskan gitu. Nah, itu memang tugas kita juga menjelaskan secara kekinian. Kekinian. Ya. Seperti beginilah, banyak yang aku bisa merasakan ini, tapi apa buktinya Ya, gitu loh. betul. Kalau misal kita punya alatnya kan kita bisa buktikan. Ya, ya. Nah, dulu di sini tuh gede. Di sini besar. Ya dulu tuh besar banget di sini anomalinya itu. Sekarang normal. Cenderung normal. Normal. Kalau di 43, 45 itu normal. Ya. Cara yang benar itu harusnya dari bawah dulu, bukan dari atas dulu. Prosesinya ya. Karena Iya. kan orientasi spiritual orang tua kita dulu Iya. biasanya kan dari selatan ke utara. Iya. Selatan itu cenderung ya daerah dataran rendah, Iya. kemudian ke arah utara yang dataran tinggi. Iya, nah itu bertahap. Ya, betul. Karena membangun pun dari fondasinya dulu di bawah ya. Betul, Mbak, fondasi dulu. Di bawah fondasi dulu. Tidak ada orang membangun dari atas dulu. Nggak masuk akal. Nah, Iya. tapi kenapa itu dilakukan oleh orang sekarang? Oke, berarti ada semacam mal spiritual juga, Mbak. Upaya-upaya mendowngrade-kan. Upaya-upaya menurut. Iya. Jadi tata caranya, tata titiknya Balikan. dibalikan. Jungkir balikan. Akhirnya yang terjadi kita downgrade. Downgrade. Itulah yang terjadi sekarang. Bab, apa yang terjadi ketika misalnya tata caranya dilakukan dari atap dulu nih, dari atas dulu? Yang jelas kita akan menurun jauh. Oh, justru. Justru menurun bukan menaik. Oke. Nah jadi gini, seperti kita buang energi. Yang harusnya kita itu membersihkan dulu di sini, merapihkan dulu semua, mengenolkan, menetralkan, gitu kan. Nah terus kita naik ke sana memperkuat, di sana itu menyerap sampai penuh, sampai kapasitor lah. Ya. Nah di atas dikunci, dikancing, Di locking, Mbak. di locking. Makanya di atas tuh ada geleng pangancingan. Kancing itu jadi dikunci, dikancingkan. Si energinya ya. Iya, si energinya dikancingkan. Nah, tim petualang spiritual juga sedang eksplorasi. Iya. Ada juga nanti Mang Boy dan bintang tamu kita kali ini Iya. sedang prosesi ngarekes di atas di apa gua Batu Hawu. Iya. Kalau misalnya ngarekes itu kan pada prinsipnya mah lebih ke semesta sekitar saja, Mbak ya. Betul. Tanpa harus ada koordinat tertentu atau bagaimana, Mbak? Sebetulnya mah tiap orang punya titik masing-masing. Oh, Semesta itu dia akan mencari titik dari orang tersebut secara pribadi. space-nya khusus. Iya. Oke. Iya. Wajah juga beda, sidik jari beda. Oke. Ya semesta juga pasti berbeda lah memperlakukan tiap manusia begitu kan. Tiap individu itu berbeda. Iya. Nah, di sini itu juga pasti berbeda nanti. Bagaimana si orang ini full dalam keadaan berapa dan sebagaimana itu nanti tempatnya akan secara cerdas itu menyesuaikan. Adaptif dengan Iya. unsur orang itu sendiri, Iya. Mbak ya. Iya. Bang Bud atur nuhun, Bang Bud tos nyarengan gerumpak ka dieu dan seharusnya sih ini yang jadi yang spesial ya, Pan ya. Karena ini pertama kali talent ikut ngerekes Bang Bud. Ya intinya sih request tuh kalau bahasa Inggrisnya request mungkin ya, kita meminta izin. Sebetulnya bukan meminta izin sih, lebih ke adab gitulah sebagai makhluk yang konon katanya paling mulia. Tentunya harus sikap dan tingkah laku kita pun harus menunjukkan gelar itu. Nah, salah satunya dengan prosesi yang barusan. Sekaligus prosesi barusan pun kita sebetulnya bisa menangkap, kalau bahasa kerennya metadata lah ya, metadata yang ada di sekitar sini, di tempat komplek ini. Kalau kami sih menyebutnya telegun ya, telegram karuhun. Cuman karena itu tidak akademis, jadi diganti jadi metadata gitu. Nah itu guys people alasannya kenapa kita tidak menggunakan istilah telegun, karena nggak akademis. Nah yang barusan kalau saya sih Van, memang ada energi yang memanggil gitu. Di sebelah sana di kumpulan pohon aren itu Mungkin ada situs ya mungkin atau gerbang. yang pasti ada sesuatu di situ, dan
dan sifatnya memanggil gitu. Bud, duka aya naon, yang jelas yang saya serap sih di sini rasa sedih gitu, Pan, di lingkungan sini teh. Ya saya yakin Mang Budi juga dengan toolsnya sendiri bisa merasakan itu ya, dengan ekspresi yang berbeda segala macam. Nah kalau Mang Budi sendiri barusan mungkin ada sesuatu atau apa, bisa diceritakan lah Mang Budi biar guide people juga tahu. Kalau tadi saya sama, jadi ada sedih, ada rasa yang begitu datang ke sini itu ada rasa yang ketidakpuasan gitu, alamnya ada yang ada yang harus dibenahi. Duh, sampai merinding ini guide people aku. Sepertinya itu tadi cek Mang Boy ya, sedih gitu, suasananya sedih, terus ada sesuatu yang berat diutarakan tapi harus seperti gitu. Kedah aya upacara sih kan Mang Budnya, kedah di Pirosea gitu. Kang Revan sendiri tadi gimana, dapat apa Kang Revan? Lebih ke tadi sama sih ya, dari pertama datang juga udah langsung ke arah sana. Kita dari jalan masuk depan banyak di luar jalur yang setapak. Memang banyak sekali batu-batu yang harusnya ini menjadi komplek. Lalu tapi tidak diperhatikan dan harus dibenarkan lah gitu lah ya, dibetulkan lah secara energi mungkin ya. Tadi sih dapatnya gitu. Dan ini luas sih. Kalau yang lumayan gede ya. Di sekitar sini hanya segini lah ya gitu, cuman ini luas sekali gitu. Ya tadi kan banyak juga Mang Bud di luar jalur kita tadi ya. Seueur batu-batu anu ngagalubrak gitu. Kalau bahasa saya mah batu satangtung ya, Pan. Iya, batu satangtung. Karena kalau lihat dari anomali energi sih sepertinya ini receiver ya. Ya, sebagai penangkap energi. Karena tadi anomalinya average ya, di bawah malah ya. Itu menyedot kan, berarti. Tapi itu tidak akan berfungsi namun ketika si antena itu tidak berdiri gitu. Harus ada yang berdiri. Harusnya berdiri karena fungsi transmitter ataupun receiver itu harusnya berdiri. Nah, matak disebutnya batu satangtung ya, atau lingga. Tapi ayeuna mah terus digubrak-gubrakeun. Dan setelah digubrak-gubrakeun dilindungi oleh undang-undang. Karena setiap kita datang ke situs pasti ada undang-undang situ yang menyebutkan dilarang merubah, memindahkan, bahkan membawa benda apapun. Padahal kita harusnya merubah gitu. Supaya apa merubah? Itu salah. Supaya aktif lagi. Ya, semoga nanti teman-teman juga dapat data lagi. Oke, guide people, nanti kita coba cari data lagi di area komplek ini, tempat yang lain. Oke, guys people, sekarang kita siapa nih? Udah kedatangan Kang Budi, udah deket nih kayaknya, udah menuju ke sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol dulu sama Mang Boy juga, Mbak. Iya. Hasil ngarekes tadi apa aja sih? Ya. Yuk. Mang Boy. Oh itu tuh, Mang Boy. Wah, ini Mang Budi udah. Wah, langsung main. Beliau kan seneng banget sama ekosistem sungai, Bab. Betul. Kita temenin aja yuk. Ya udah yuk, karena yuk. Hati-hati. Mang Boy langsung ke sana, Mang. Oke, jadi people sekarang udah sama Kang Budi Cilok dan Boy. Nah, tadi sebelumnya Uncle Boy masih ngarekes dulu ya di Batu Hawu. Tadi di Batu Hawu ngarekes. Gimana aja, Mang? Hah? Gimana aja infonya? Dapat metadata apa ceritanya? Ya, tadi setelah ngarekes kita cross check juga sama apa yang Mang Budi rasain ya. Iya. Ternyata sih memang ketemu kesepakatan lah bahwa ternyata sedang sedih Mbak, area sini tuh Mbak. Iya sih. Kesedihannya tuh sangat terasa gitu. Pas kita selesai ngobrol sama Mang Budi, saya juga tanya kan, kalau Mang Budi apa sih yang coba yang dirasakan? Ternyata benar,
Iya. Mang Budi pun merasakan. Lalu di sebelah sini Bab tadi Bab, lurusan tadi kita tempat ngerekes, Iya. ada seperti yang manggil gitu Bab, yang pas pohon kawung yang gede itu. Nah itu nggak tahu apa, jauh oke. Iya. Manggil di sini cuman tetap yang dominannya sedih. Iya. Informasinya dari semesta sekitar ini sedih gitu ya. Ya. Dari awal Nah, tadi sih kalau lihat dari anomalinya sih tadi kecenderungannya normal ya. Dan bahkan ke bawah kan kecenderungannya tadi ya. Banyak ke bawahnya. Banyak di bawah 40 dan sebagainya. Berarti dia nyerap. Kalau menyerap begitu ya dia butuh sesuatu di sini. Nah itu Untuk diakselerasi Butuh. gitu Bab. Iya, butuh diakselerasi, butuh di segala macam dan sebagainya. Tapi tidak mungkin hari ini gitu. Ya. Tapi juga mungkin nanti sementara ini juga bisa di blessing sama Bisa. Nah uniknya Bisa, Bab, ya. Mang Budi pun tadi bicara persis seperti yang Bab bilang, Iya. bahwa harus melakukan sesuatu. Iya. Oke. Nah, jadi gini, nanti mungkin kita nanti akan datang lagi ke sini. Nanti Mbak akan melakukan sesuatu itu. Kita bareng-bareng di sini. Ya, Greget ya. kita usahakan minggu-minggu inilah ya. Kita usahakan minggu-minggu ini karena sekarang persiapannya kurang. Persiapan untuk kita melakukan itu tuh kurang. Dan di sini butuh energi yang jauh lebih besar untuk merepair atau mengembalikan lagi energi. Iya, energi ini besar loh. Ini bisa dipergunakan untuk mengembalikan semua energi manusia masih yang datang ke sini. Sayang sekarang ini orang-orang melakukannya terbalik. Nah, menurut tadi saya sempat ngobrol sama Mang Budi karena kebetulan Mang Budi pun penggiat cinta lingkungan dan Bab, khususnya daerah Agan Sungai. Iya. Jadi kata Mang Budi pun ini paradoks, orang datang ke sini untuk bebersih, tapi tempatnya sendiri Dikotori Mang ya. Iya. Kemudian kalau misalnya terkait ekosistem sungai gitu ya, terutama kan ini menjadi sarana tempat ritual. Kayaknya sih harus ada pesan juga buat the people untuk lebih merawat dari Kang Budi. Penting ini mah. Iya. Mangga Kang, ini harusnya gimana gitu? Sebagai penggiat sungai. Saya ngobrol sedikit sama Mang Boy, saya jadi aneh. Orang datang ke tempat, rata-rata tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat yang mereka anggap bisa untuk mensucikan dirinya, ya, tapi mereka datang ke sini bawa sampah dan nggak coba membersihkan walaupun ada gitu kan. Ini penting banget sebenarnya. Betul. Aduh, ya jadi seperti nggak nyambung gitu. Pasti ini ada hal yang salah gitu. Ada hal yang salah. Mungkin mereka yang datang ke sini itu untuk selfie dan untuk piknik. Mungkin. Kebanyakan mereka tuh yang ingin piknik kan di sini tuh. Yuk kita ini lagi lanjut kita lagi. cari titik lokasi yang Perform ya. untuk perform. Mang Budi ini buat nanti perform. Ya mudah-mudahan seperti biasa di tempat kita perform itu kita bisa membenahi semesta yang ada di sana seperti yang sudah. Karena memang selalu begitu ya kita ya. Meskipun sebetulnya kita netral saja datang ke suatu tempat, tapi ujung-ujungnya itu tempatnya itu memblessing kita dan kita blessing tempat itu, dia send and receive. Terima kasih begitu ya. Karena terima kasih di kita itu diartikan sangat sempit. Padahal arti terima kasih itu luar biasa loh. Kita bukan hanya menerima kasih dari semesta, tapi ketika kita terima, kita kasihkan kembali gitu. Send and receive and send. Send, receive, send and receive. Jadi kita nge-send dulu ke sana, nanti kita nge-receive dari semesta. Di kita itu yang ketika kita hendak membawa masyarakat maju itu dimusuhi. Gitu. Tapi ketika membawa masyarakat itu downgrade malah dielu-elukan gitu. Dielu-elukan. Lucu lah. Ayo tuh, Yuk, let's go. Ayo guys people. Kan? Oke, Yai People, sekarang kita ada di Itu satu ya. pintu 1 yang Geleng Pangancingan. Geleng atau geleng sih? Kayaknya Geleng, Geleng. karena nggak ada pepet. Iya. Tapi Nah. ini bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Nah. Tapi memang geleng itu artinya tebal. Artinya tebal. Tebal ya, tebal pangancingan. Jadi penguat lah. Jadi geleng itu atau geleng atau geleng. Kalau geleng itu terlindas ya. Ya. Terlindas. Tapi kalau geleng
itu dia itu membeku, kemudian dia menggumpal, jadi menggumpalkan, menyatukan, memanunggalkan. Nah, ini pengancingan itu berarti pengunci, dikunci gitu, dikancingkan. Ya. Kalau misal kita datang ke sini dikancingkan dulu, kita ngisi jadi susah kan ya? Iya betul, kan udah ketutup ya. Udah ketutup. Nah, makanya harus dari bawah dulu diisi, nah baru di sini dikunci, dikancingkan. Sebelum kita pulang. Iya, sebelum kita pulang itu. Tadi kita ngobrol-ngobrol banyak kan di bawah ya tentang itu prosesi dan sebagainya gitu. Ini apa? Semuanya itu sudah teratur dan skema ya. Ya terskematik gitu semuanya. Nah, jadi guys people ternyata di penamaan tempat pun ya Mbak ya mengandung maksud-maksud yang memang tujuannya sangat spesifik ya Mbak betul, ya. Betul. Jadi itu apa kalau bagi kita sih harusnya menunjukkan betapa advance-nya ya. Iya, sangat advance ya, sangat advance. Terus mereka itu sudah nanotech dan mereka itu sudah memperhitungkan dari A sampai Z. Kita tinggal pakai saja. Tapi ada penyengajaan di sini, ada pihak-pihak yang hendak memutarbalikan itu. Oke. Dibalikin dong. Cilakak 2 gelas kan. Iya. Nah, ini yang harus kita waspadai sekarang. Kita sekarang sudah tahu kan ya. Nah, tugas kita adalah mengenalkan pada semuanya ini yang seharusnya berdasarkan dari prosesi yang sudah digariskan oleh kaum leluhur. Yang benar dan sesuai Mbak. Iya. Jadi Mbak ya kalau dibalikin kan kalau di medan magnet atau medan elektronik berarti jadi konslet kan Mbak ya? Iya. Kalau terbaliknya itu sebabnya kayak gitu. Makanya banyak yang tidak maju akhirnya kan. Jadi akhirnya orang itu jadi banyak tapi seperti buih, tidak ada kekuatan. Jadi mereka tuh kok buih itu kan banyak tuh kan, tapi nggak ada kekuatan. Tapi kalau ombak itu bisa jadi tsunami kan. Satu saja bersatu mereka bermanunggal langsung jebret, itu bisa bikin sesuatu tuh yang dilanggarnya tuh hancur gitu. Ya, selamat malam. Jadi kita dari tim Nalusur diundang oleh tim musisi alam gaib mau mengeksplor situs Kabuyutan, Pasir Jambu, suasana di sekitar ini. Nah, biasanya kan kita nalusur itu siang. Ya. Nah, sekarang kita coba malam. Oke, ayo. Iya. Ayolah. Semoga nanti di perjalanan kita mendapatkan sesuatu. Itu. Lanjut. Lanjut. Iya, ayo. Lumayan, Hopsnya banyak, Kang? lumayan. Yuk, terus saja. Lanjut, ngasruk kan? Lanjut. Banyak penampakan obs. Tapi waktu dipoto yang kedua kali jadi dikit. Jadi yang pertama mana ya? Nah, ayo lanjut. Oke. Kita masuk nih agak ke dalam. Kita coba di sini sambil rasakan dulu. Kita coba lagi ke sebelah sana. Yang ke bawah.
Oke, jalan lagi. Kita nemu batu nih. Di sini juga ada batu alang besar. Oke, kita cari lagi sebelah sini. Nah, di sini cukup banyak berserakan batuan, dan karakter batuan di sini tidak sama. Jadi beberapa bagian batu di sini ada yang mengandung anomali magnetik, tapi tidak semua yang ada juga. Cari lagi. Ada makam. Makam apa nih? Nah, ada di sini. Ada. Ada ops tapi kayaknya tipis. Bentar. Nah. Lagi 1, 2. Walaupun ada kuburan belum tentu ada orbs juga ya ternyata ya. Iya. Malah yang lebih banyak opsnya tadi di sana. Di sana ya. Iya, bukan kuburan. Yang ada kuburan yang berarti bukan tanda-tanda juga ya. Iya. Kuburan tuh. Bentar. Ini apa nih kira-kira? Oh, makamnya ya ini. Iya. Ada 2. Ada 3 kayaknya. Ada 3. Tuh kosong. Kosong ya. Nah, belum. Dapat? Banyak kayaknya kan. Sana banyak. Sana. Kita coba. 42, 41 segitu dari tadi. Masih di kebun awi dan sendiri. Nah, kalau kita siang kesininya masih cerah si keadaannya, suka ada monyet gitu, masih banyak monyet, dan mereka tinggal di sini dengan makmur kayaknya, karena banyak yang datang ke sini ngasih makan atau ya bekas-bekas makanannya dimakan juga. Ini masih seperti ini, masih terus berjalan. Harus hati-hati juga nih, karena banyak ranting nyolok. Suasana malam hening. Sang bulan. Ini ada batuan. Nah, sekarang kita menuju situs Kumis Berem atau Batu.
Sampurasun. Mending di sini, tapi sedikit sih, lumayan agak merinding. Sedikit. Apa di sini Kagram? Sampurasun. Oke, Gay People, sekarang kita lagi di situs Batu Hawu. Tepat tadi Mang Boy dan Kang Budi ngerkes di bagian atasnya. Di sini, kemudian Kang Adnan juga dari tim Nalusur Peradaban. Ya. Juga sudah melakukan eksplorasi di sini. Mungkin ada yang bisa disampaikan dulu Kang tentang data yang ada di sini. Di sini tuh batuannya tuh bersifat menyerap ya. Kalau untuk kena tubuh kita, bagiannya Jadi tubuh kita yang terang ya. tubuh kita tuh akan menjadi terang ketika menyentuh batuan ini. Oke. Kita demoin aja yuk. Yuk, kalau gitu cobain. Nah, ini aja nih. Kita yang itu aja ya, yang atas. Yang atas. Tepat dengan ininya ya. Ya, yang ini. Coba nih. kameramen Cak. mendekat ke sini. Nah, ini. 23. Oh ya. Maju lagi, maju lagi. Maju lagi kurang besar. Bisa di capture Kang? Ya. Oke. Itu gimana Mbak penjelasannya Mbak? Nah, ini satu sifat batuan yang bersifat menyerap. Nah, dia menyerap dari semesta untuk kemudian mengisi pada tubuh manusia. Oke. Makanya tubuh manusia itu menjadi terang. Oh. Dia mengisi. Iya. Nah, makanya kenapa di sini sebut situs Batu Hawu. Hawu itu kan dia memanaskan ya. Iya, betul betul. Memanaskan, dan sifatnya itu dia mengisi energi pada yang sedang dimasaknya. Oke. Jadi seolah-olah kita ini masakan yang diolah Iya. untuk diberi energi. Makanya kenapa lihat ini terang. Ini terang tuh. Coba di capture lagi. Nah, ini terang banget. Ada batuan yang bersifat membuang, Meluruhkan. Jadi, ya meluruhkan, membuang energi kita, meluruhkan energi kita. Makanya kenapa ketika kita pegang, kitanya jadi hitam, batunya jadi terang. Oh, kebalikannya. Iya. Oh, oke. Ada yang begitu. Berarti Ada bukan juga- Batu Hawu itu bukan semata-mata ini ada goa terus mirip tungku ya. Oh, enggak. Hawu itu tungku dalam Iya. bahasa Indonesianya mah. Jadi ketika habis dari bawah ya membersihkan itu, nah kita ke dalam. Kita duduk di dalam ini, lalu membiarkan energi dari ini, semesta ini, meresap ke tubuh kita. Oke. Kurang dalam ini tuh Mbak tuh, harusnya di dalam itu. Ini contoh saja. Nah, coba gimana badan Mbaknya? Terang. Terang ya? Iya. Batunya hitam. Batunya hitam. Iya. Nah, semacam begitu. Nah, jadi kalau dengan teknologi ini terkonfirmasi Iya. apa yang dilakukan oleh para Iya. leluhur kita tuh bukan semata-mata hal yang sangat primitif, justru Iya. high tech maaf ya. Iya, high tech. Nano malah. Nano malah. Nanotech. Jadi memang betul-betul batuan-batuan di sini itu bukan batu-batu sembarangan. Coba kita lihat yang ini. Ini sama nggak? Masih terang nggak? Sama. Ada beberapa batu yang justru berbeda. Coba ini. Terang. Masih terang. Di sana tuh yang ada yang bersifat menyerap tuh di sana. Kalau tanpa menyentuh batu gimana coba? Itu ya kan nggak ada connect. Oh, nggak ada ini Nggak ya. ada connect. Harus connect. Batu-batu itu membantu untuk kita mengisi. Oke. Mengisi energi. Nah, jadi semua sudah terintegrasi. Iya, betul Mbak. Canggihnya. Canggih. Dari mulai membersihkan, Iya. diisi, nanti Iya. pulangnya dikunci berarti Iya, ya. betul. Betul. Nah, kalau pakai alat ini, jadi makan di sini kan semua batuan-batuannya semuanya akselerator. Ya, ya, ya. Nah, di bawah tadi kita kan air kan, Meluruhkan dulu ya. meluruhkan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Betul, Mbak. Ya. Mantap bisa nih ya. Aduh. Siap. Yuk kita Oke, jalan. Kang. Mari kita tembak. Ya.
Oke, Gaya People, sekarang kita di lokasi performnya Kang Budi. Bab, gimana tentang pemilihan lokasi ini? Yang jelas mah, ini kan sudah flat semua ya. Ya. Tapi mudah-mudahan mereka tertarik ketika Mang Budi perform. Ya. Tertarik itu dalam artian baik ya. Ya. Karena selama ini komunikasi dengan masyarakat astral, masyarakat atau kaum-kaum yang tidak terlihat itu sangat kurang sekali. Kita malah membacakan sesuatu yang nggak nyambung sebetulnya gitu. Ya, nggak nyambung. Nah, makanya mudah-mudahan nanti frekuensi dari bunyi yang kita hasilkan di sini itu bisa nyambung dan frekuensi mereka seperti yang sudah ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya, Bang. Kang Budi ada yang mau disampaikan dulu? Kap. Siap. Atau kalau gitu langsung aja ke proses perform. Enggak, nanti silakan duduk di sini aja. Langsung ya ngobrol saja dengan mereka dan anggap kita sedang dengan mereka. Kenapa kita membelakangi kuburan, membelakangi makam? Karena memang mereka tidak suka bertatap mata. Kalau misalnya masih ada mata ya. Tapi yang jelas mereka lebih suka muncul di belakang. Seperti yang sudah juga begitu. Gak apa-apa, kita jalan saja karena kamera ada di mana-mana. Dan mudah-mudahan kamera ini bisa menangkap. Oke. Wilujeng tuh. Siap. Enggak, wilujeng kantun heula. Di satu tempat yang disucikan, banyak orang berkunjung ke sini. Banyak orang datang ke sini. Tapi sayang, tempatnya banyak sampahnya, kotor. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton Musisi Alam Gaib, dimanapun, kemanapun kita berkunjung, jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak pohon-pohon. Jadi malam ini saya disuruh nyanyi, kita nyanyi aja. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan gunung, sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intan yang kau kenal. Hutan gunung, sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan
yang setia nonton di channel YouTube-nya Musisi Alam Gaib. Mau coba bawain lagu sendiri. Aku memilih di sini saja bersamamu, ku lewati sepi di sandarmu, ku nikmati waktu. Akulah dia yang terasing, jauh dari deru dan riuh. Di genggammu tak ku sesali waktu. Malam belum usai, bulan malu bersinar, mengajakku ke dalam sunyi, lebih dalam lagi. Malam belum usai, suaranya jadi terdengar, berbisik dalam hening, mengabarkan damai. Aku memilih di sini saja bersamamu, ku lewati sepi di sandarmu, ku nikmati waktu. Akulah dia yang terasing, jauh dari deru dan riuh. Di genggammu tak ku sesali waktu. Malam belum usai, bulan malu bersinar, mengajakku ke dalam sunyi, lebih dalam lagi. Malam belum usai, suaranya malu terdengar, berbisik dalam hening, mengabarkan damai. Satu lagu yang
rilis. Judulnya Di Sini Saja. Masih lagu yang saya tulis, yang juga belum rilis. Ini ditulis selama pandemi kemarin di rumah aja. Terima kasih yang sudah setia menonton dan menemani saya malam ini di sini. Mudah-mudahan menjadi hal-hal baik yang akan menjadi kebaikan di masa yang akan datang. Usah harap cemas, dek. Hadapi dengan ceria. Aku tahu berat itu, tak salah kau coba itu. Menangis bukanlah dosa, senyummu ingin ku merasa. 1000 tahun ingin rasanya aku, dek, bersamamu, menghirup nafas pohon-pohon itu. Hanya bersamamu ingin ku berbagi, ingin ku kabarkan bahwa dunia ini begitu banyak warna yang tercipta, begitu banyak ruang yang ada. Usah harap cemas, dek. Hadapi dengan ceria. Aku tahu berat itu, tak salah kau coba itu. Menangis bukanlah dosa, senyummu ingin ku merasa. 1000 tahun ingin rasanya aku, dek, bersamamu, menghirup nafas pohon-pohon itu. Hanya bersamamu ingin ku berbagi, ingin ku kabarkan bahwa dunia ini hanya bersamamu ingin ku berbagi, ingin ku kabarkan bahwa dunia ini begitu banyak warna yang tercipta, begitu banyak ruang yang ada. Hanya bersamamu ingin ku berbagi, ingin ku kabarkan bahwa dunia ini begitu banyak warna yang tercipta, begitu banyak ruang yang ada.
usah harap cemas dek, hadapi dengan ceria. Lagu judulnya nggak tahu apa ya, belum dikasih judul sih sebenarnya. Biasanya kalau lagi sendiri begini, kebiasaan saya tuh bikin lagu, nulis lagu, membangun inspirasi. Bisa nggak bikin lagu ya? Banyak yang hilang, ditelan atau dimusnahkan. Banyak yang pergi, lalu dicari kemana pergi. Ada yang hilang, ditelan atau dimusnahkan. Pilu sedih yang kurasa kini sepi. Pilu sedih yang kurasa kini sepi. Mencari apa yang dicari, yang pergi entah kemana pergi. Mencari apa yang dicari, dicari kemana pergi. Mungkin luka hatinya, atau juga sudah tak ada lagi rasa hati ini gelap sepi. Kalau nulis mah di rumah pakai handphone atau pakai buku tulis, ditulis dulu kata berbaik berbait, lalu direkam, udah ketemu nadanya direkam pakai handphone. Biasanya begitu. Biasanya agak lama juga, bisa berjam-jam bikin lagu. Tapi tergantung juga sih sebenarnya, tergantung alamnya. Kalau alamnya ngasih sebentar langsung jadi lagu ya jadi. Kalau biasa lama ya lama. Ada banyak juga lagu yang ditulis begitu nyanyi jadi langsung ada. Nyanyi apa lagi ya? Si lagu saya sendiri sih, judulnya ini lagu lama banget. Pikirku dia tahu, dalam hatiku yakinku dia tahu, gerak jiwaku saat ini aku
gelisah. Saat ini aku hampir lelah. Saat ini aku hampir menyerah. Waktu yang ada tak banyak tersisa. Bersama malam mungkin menghilang. Apa harus terus gelisah? Apa harus terus mengeluh lelah? Apa aku harus lari menyerah? Kepada malam aku bertanya, saat indahnya menjadi gelisah. Kepada bulan aku mengadu, saat indahnya menjadi gelisah. Kepada bintang aku tersenyum, saat berjuta tanya tak terjawab. Aku gelisah, aku gelisah, aku gelisah, aku gelisah. Waktu yang ada tak banyak tersisa. Bersama malam mungkin menghilang. Apa harus terus gelisah? Apa harus terus mengeluh lelah? Apa aku harus lari menyerah? Kepada malam aku bertanya, saat heningnya menjadi gelisah. Kepada bulan aku mengadu, saat indahnya menjadi gelisah. Kepada bintang aku tersenyum, saat berjuta tanya tak terjawab. Aku gelisah, 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 aku gelisah. Banyak kejadian-kejadian yang membuat saya gelisah waktu itu. Banyak sungai-sungai jadi banjir, mendatangkan bencana, seolah-olah itu jadi malapetaka. Sungai dituding menjadi malapetaka, segala kematian, bahkan gunung-gunung longsor dituding membunuh. Padahal itu salah, ada manusia yang salah.
mungkin juga termasuk saya. Sebenarnya saya lagi batuk nih. Ya, tapi mudah-mudahan sembuh lah. Setelah pulang dari sini, saya sehat, semua yang di sini sehat. Semua kru-krunya, musisi Alam Gaib makin sehat. Lagu apa lagi ya? Terus saya nggak tahu ini nyanyi sampai kapan. Biasanya sih kalau nyanyi sampai 15 lagu sampai 20 lagu di panggung gede, itu pun sama teman-teman band. Kalau sendirian ya paling 10 lagu paling banyak. Lampunya nyala. Ya, Gaib People, kita sudah sampai di ujung acara. Kang Budi udah perform tadi sekitar 20 menit. Sebelum itu mungkin tanya-tanya dulu, Mbak. Iya. Tadi memang di sini cenderung flat ya. Iya. Iya. Tadi Mang Budi merasa apa? Nyaman aja tuh. Iya, nyaman ya, cenderung flat soalnya dari tadi. Jadi si energi di sini itu flat terus, tidak ada apapun lah. Tidak ada apapun. Jadi ini juga apa? Orang-orang berseliweran di sana yang mau ziarah itu, yang banyak juga yang mau ziarah. Tapi yang jelas flat dari tadi ya. Ya. Kami pun merasakan hal yang sama di sini, flat terus. Tapi Mbak, harapannya mungkin dengan Mang Budi perform di sini bisa memberikan apa, energi positif lah untuk entitas Stimulus apapun ya. di sini. Iya. Jadi stimulus. Iya, betul. Kelihatannya sih nyaman-nyaman saja. Begitu kan tadi Mang Budi juga nyaman-nyaman saja. Tidak ada ya yang namanya itu kan. Nggak dengar suara apa gitu kan? Iya. Jadi memang betul-betul di tiap episode itu pasti ada sesuatu yang berbeda dan tidak sama. Dan kita coba untuk jujur ya Mbak, ya. Kalau nggak ada ya nggak ada. Iya, memang. Tapi ada beberapa penangkapan dan penampakan yang itu bisa kita konfirmasi. Tapi memang tidak di tempat ini. Betul. Tidak di tempat ini. Dan sesuai nama di sini itu Eyang Jagasatru. Beliau itu pengawas dari lawan-lawannya. Oke, Mbak, kalau gitu berarti kita harus memberikan sertifikat buat Oh ya, sertifikatnya tadi mana? Kang Budi. Ya, Boleh sertifikatnya? mangga ditampi. Siap. Oke, Mbak. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bang Budi? Cukup, terima kasih. Oke, cukup. Ya. Karena dari penampilannya juga tadi sudah cukup ini. Mudah-mudahan ini menghibur semua yang ada di sini, di semesta di sini. Terima Dan dengan baik ya. semua entitas-entitas yang ada di sini. Dan mungkin karena saking menghiburnya mereka diam. Anteng Mbak. Anteng. Oke, kalau gitu kita tutup episode kali ini. Buat people, saksikan terus channel Musisi Alam Gaib karena kita akan memberikan berbagai macam info. Semoga bisa bermanfaat juga buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, subscribe ya, bener ya? Iya. Oke, kalau gitu, terima kasih semuanya. Turun, kemudian Mbak. Ya. Para pasukan matahari, kelompok berjiwa api, barisan dalam panji-panji hitam yang setia pada janji dan nurani.